TPS ya. Oh iya, ini bisa jadi katalis turunnya tuh. Cuman mungkin kalau udah dikasih 18 ya itu mungkin lebih menarik. Lebih Satu menarik, pot ya. 1795 deh aku mulai ngelirik-lirik. Lebih sadis lagi nawarnya ternyata. Oh iya 1790. Iya, Bener-bener. Support yang paling kiri lagi ya. tawar terus. Iya benar 1795 1790 ini. Iya. Iya. Demand terkuat nih. Gitu. Kabar sih emang kan namanya di market ya nawar ya kan, kalau nggak dikasih ya udah nungguin. tapi apa ya, apa namanya yang aku pelajari, maksudnya tuh selama ini orang yang sabar nunggu di market itu portonya naik loh, numbuh, daripada yang gerasa gerusu pindah sana pindah sini pindah sana, belum tentu menangan gitu. Betul. Iya. Karena mungkin apa ya yang pernah saya baca tentang riset itu ya 90% trader yang kalah gitu ya. Itu mungkin yang dia sering tekokan. Iya. Terus ya apa mungkin kalau kayak apa namanya, aku sih bukannya menjelekkan scalper sih, enggak ya, cuma kalau dibanding effort dengan hasil tuh enggak sebanding gitu kok, ya kan, deg-degannya kan ngeliat apa pakai candlesticknya 5 menit kan, jedak jeduk turun, nggak bisa deh aku. setuju karena mungkin profil risiko kita kan sama gitu ya, lebih ke mungkin moderate lah, nggak yang konservatif banget, nggak yang agresif banget. Iya betul. Pernah saya ngerasain scalper juga, ya udah kerjaan yang real nggak ke handle gitu. Kalau aku sih ngerasanya gitu sih, kalau misal apa nggak sebanding sama yang aku dapat gitu. Tapi kalau seandainya ada yang cocok ya nggak apa-apa juga kan, namanya juga trading kan cocok-cocokan ya Pak ya. Gitu. Berarti kalau misal dia senengnya scalper dan untung terus, ya asumsinya dia 10% dari 100% ya kan. 90% mayoritas kalah ya, kalau dia cocok dan nyaman di situ ya dia 10%-nya gitu. Terus kalau scalping juga itu kan apa ya, nggak bisa pakai modal yang gede gitu kan. Setuju karena mungkin dari pilihan sahamnya dia udah middle down kan, middle small cap. Mau scalping mau pakai uang ratusan juta kena gampang nanti. Iya betul, apalagi yang mungkin tipenya masih itu small cap banget gitu kan, yang masih tiba-tiba mungkin bid hilang gitu, wah mati ARB. Makanya ARB-nya aja udah 30%, nggak bisa dah aku kayak gitu. Jadi mending aku ngukur resiko dulu daripada ini. Aku resiko yang 1:1 aja aku nggak mau ngambil loh kok. Bukan tengil. Minimal 1:2. Jangan 1:1. Ya kan kok? 1:2 lah, iya. Iya. Tuh. 1:2, 1:3 better lah. Iya. 1:1 nggak ada apa. Ngeri kan? 1:1 itu berarti asumsi winning rate harus di atas 50% sih. Iya kan? Jadi kalau asumsi 1:1 terus kayak ya winning rate 50, ya udah sebenarnya kayak sama lempar koin tuh. Iya. Untungan. Gitu. Makanya aku bilang sama teman-teman itu, paling enggak untuk masuk ke market itu paling enggak ada pegangan yang bisa dia pakai di itu di market, entah itu fundamental atau teknikal. Tapi kalau seandainya cuma ngikut kata orang atau ngambil dari pom-poman orang, jangan gitu. Karena kalau aku ya, keyakinan aku ya, setiap orang pom-pom itu pasti dia punya barang kok.
Iya, pasti dia punya barang dan dia mau jual. Itu loh pikiran aku, karena aku dulu kayak gitu kok, kena sama orang. Beneran kok kayak gitu. Jadi jangan mendingan capek belajar tapi bisa menghasilkan uang dari market daripada capek kerja cuma buat cut loss gitu, ngapain. Betul, betul, Ya betul, kan? betul, betul. Pengalaman juga, saya juga ngalamin gitu sih, mungkin pas sebelum COVID gitu ya. Ya masuk ke saham-sahamnya itu, kasusnya Jiwasraya, ada nyangkut Oh. juga ya kan. Ya, istilahnya kan Jiwasraya aja bisa dikandangin, apalagi retail yang Iya, mungkin saya masih belajar di waktu itu. iya, Yang masih polos gitu kan. iya benar. Terus apa namanya? eh Banyak lah yang kayak gitu, banyak juga yang DM aku, sangkut di sini Ci, gara-gara ngeliat postingan siapa ya waktu itu ya, oh Pak Lo Keng Hong, terus aku bilang lah lu salahin Lo Keng Hong. Bagaimana sih orang, dia pakai duit gede udah otomatis dia akan lebih berjaga-jaga sama aset ya kan, kok kalau udah cuan ya jual, lalu orang lagi Iya, rame beli, aneh. betul nih. Ada yang tanya nih Ci, dari Jangki Tato. Mungkin tato artis nih yang nanya nih. Apa tuh? Tato artisnya sambilin jadi investor gitu kan. Pak Radit Iya, iya. boleh minta rekomendasi saham buat akhir tahun nggak Pak? Kalau boleh sama teknikalnya sekalian. Mungkin kita bisa berdua nih saham rekomendasi dari saya dan Rahel gitu ya untuk Super Trade malam ini. Kalau kalau itu, kalau apa namanya, untuk aku sih nggak tahu ya, ada apa namanya, yang bulan Desember Sinterklas Rally atau enggak, ada apa window dressing atau enggak. Cuma patokannya kalau memang untuk disimpan, aku lebih prefer ngambilnya yang big banks, entah itu BRI atau BCA. Makanya pada waktu terkoreksi harusnya teman-teman itu seneng karena ada kesempatan ngambil barang bagus di harga bawah gitu. Tuh. Aku sih ya itu, kalau sekarang lihat IHSG-nya ini akan turun, aku siap-siap gambar BRI sama BCA gitu. BRI, BCA, oh ini ada yang tanya juga nih di question. Bentar, kita sebelum ke pertanyaan itu di BRI BCA ya. Untuk Iya. itu, untuk Mandiri BNI biasa aja ya menurut Rahel ya. Tapi iya, kalau aku sih pilihannya BRI sama BCA sih. BRI. Karena emang di lapangan mungkin yang paling banyak menjangkau masyarakat BRI BCA Iya. ya. BRI ini lebih ke UMKM untuk pendanaan. Betul kok. Udah gitu, kalau apa namanya, itu aku bilang kalau BRI sama BCA itu pada waktu IHSG-nya naik, otomatis dia juga akan ke bawah kan kok, karena kan dia sama itu kan chartnya sama IHSG. Betul. Gitu. Wah, mulai rame nih yang tanya-tanya. Wah, bener tato artis juga nih yang nonton. Kalau kenal kita tato artis kan perlu investasi juga, Pak. Iya, iya benar kok, perlu investasi. Udah nggak mandang itu kerjaan kan, udah harus semua. Nih, rame lagi nih. Kalau saya sama sih dari mungkin selain BCA tadi ya, mungkin sektor energi mungkin bisa dipantau gitu ya dia. Atau mungkin kesehatan yang mungkin bisa dipantau juga. Tahunnya ada yang tanya lagi nih dari Pak D2Y Rante, Bumi RMKE gimana menurut Rahel nih view-nya? Terus kemudian apa kok? Bumi RMKE
Bumi. Bumi itu bundar sih. Kenapa bumi sih? Itu loh, SGER itu pasti ini. Wah, entah mengapa ya kok ya, aku tuh ya, kalau saham-saham yang ada histori 50, itu aku nggak bakal ada di sana. Udah itu red flag. Iya. nggak akan aku ada di sana. Mau dia war naik arah berkali-kali juga aku nggak akan ada di sana. Alasannya sih, alasannya. Karena pasti dia akan parkir lagi di 50 kok. Mau lama, mau cepet atau lambat dia pasti parkir lagi di 50. Wika nih bagus loh, Wika. Hari ini dia ada info gede. Wika. Itu ada yang tanya soalnya. Iya. Nah, Wika ya. Iya, ini mulai ramai nih, Bumi, RMKE, kemudian BPKP, apa? Wika, BKP. Apa tuh? Bukopin? Bukopin, betul. BKP. Nanti kalau apa namanya, kalau BBKP ini ya, itu kan ada pola ABCD itu kan? BPKP, iya. Ya kan? Iya, mungkin ini nanya area support contoh mungkin 95, kemudian 92. BBKP itu supportnya itu 95 benar 9592. Iya, 9592. Terus nanti kalau seandainya naik itu paling dia sampainya 100. 97 100 lah. Yang lain aja ya, yang BBKP. Karena secara tren juga masih downtrend BPKP ya, ya. Dan itu volumenya juga masih sepi lah, masih kering gitu volumenya. Tipis-tipis aja itu mah. Belum ada yang iya. Nah, tadi ini untuk yang 2 saham sebelumnya sih ada yang nanya tadi. RMKE. Ya? Iya. RMKE. Support juga sih. Gimana ini ya? RMKE ini ada supportnya RMKE itu 720 sampai 720 700. Iya, betul. 20 sampai ya, 700. Nah, volume nanti bisa dilihat di area situ. Betul, karena dari kapan nih? Dari awal tahun volumenya juga stagnan segitu terus ya, kecil ya. Agak tricky nih berarti. Jadi mungkin pas dia gerak naik volumenya segitu terus, pas turun juga segitu terus. Iya. Iya benar. Agak tricky. Paling nanti kalau seandainya dia naik itu juga nyampenya tuh 8-10 aja gitu. 8-10. Oke, kalau naik. Ya. Kalau naik. Betul, karena cara candle sih menandakan seller masih dominan ya. Cuman kalau volumenya kalau dulu volumenya kecil gitu doang. Masih terlalu banyak faktor variabel untuk RMKE ya, Ci. Benar kok. Konfirmasi. Ini banyak sih sahamnya ini di antrian pertanyaan. Tadi Wika udah ya, Wika udah. Oh, tadi PTPP juga lumayan kenceng juga kalau nggak salah sih.
PTPP itu PTPP itu bagus kok. Cuma kemarin dia dapat tato ya, baru dapat tato ya PTPP ya kok. Iya, sepertinya ya. Iya. Apa dia ngajuin mundurin waktu pembayaran utang. Kan Oh, ada potensi gagal bayar nggak? Tapi aku belum lihat laporan keuangan sih ya untuk PTPP. Tapi kalau tiba-tiba ada tato ya lumayan harus hati-hati gitu. iya karena kan konstruksi ya itu ya. Tapi kalau konstruksi Ya, kan memang kalau konstruksi dibilang banyak utang ya memang mereka kan sistemnya kayak gitu kan kok. Jadi sistem betul. konstruksi Ya, itu kan ya, dia bikin big bond dari kontrak kerjanya, makanya hutang kan jatuhnya gitu. betul. Ini ada yang nanya sih, mungkin berapa nih? Ada 3 saham saja, mungkin masih ada waktu 10 menitan, masih cukup lah kita. Pertama ada apa nih? MNCN, MNCN. Terus PTNG sama Unik. Wah, ada PNGA, NISP, banyak nih. Mabok. Banyak yang butuh itu ibunya Kirahel. MNCN. Nah, kalau MNCN ini kan memang dia pergerakannya masih sempit ya aku bilang ya. Bagus kalau dia itu bisa bertahan di atas 545 gitu. 5-4 ya. Tapi kalau belum bisa ngejejak di atas 545 ya masih begitu aja bergeraknya. Itu kan tinggal dilihat berapa itu kok? 505 ke 545 ya. Gitu aja ya kan? Iya. Sejak Agustus hampir sebulan di situ aja. Iya. Kayaknya mungkin ada katalis situ ya, mungkin jelang pesta demokrasi kan dapat biaya iklan, biaya itu, biaya ini. Dari pendapatan iklan. Sorry. Terus malahan yang aku lihat lagi terus apa lagi kok? Gimana sih? Yang lihat apa tuh? MNCN. Bukan dibanding MNCN aku lebih senang lihat SCMA. SCMA ya. Tuh. Iya nggak kok? Lihat Citra. Iya dong. Surya. Iya. Lihat Citra. 158 endorsement dia kan ketembus tuh kan. Ketembus dengan volume gede. Volume gede ya kemarin. Iya. Akan lebih bagus lagi kalau dia bisa nembusin 176. 176 ya betul. Iya. Itu girang tuh aku kok. Dengan senang hati, berbangga hati aku akan entry. Tapi kalau sekarang masih nyandet entry-nya. Wah, gila nih ada 5 saham lebih nih Ci. Mungkin nih ada yang tadi Pak siapa nih Cangkita atau nanya lagi kalau Unik gimana. Nah, mungkin setelah Unik ada berapa saham, nah nanti biar Ki Rahel aja yang milih karena kan istilahnya kita udah di injury time nih. Oh iya. Iya benar-benar. Enggak keras. Ya, Unik. Kita kejam. Iya. Unik. Unik ini udah punya atau masih mau entry, baru mau entry? Nggak tahu nih Pak, siapa nih Jumpi Tato tadi, yang tato artis tadi nanya lagi. Pak, jangan di Unik Pak, di Big Bang. Investasi di Unik iya sih. Mungkin dia nyari, tadi saya bilang sektor energi kan, mungkin nyari yang istilahnya ratusan kali gitu kan. Yang cepat naik gitu? Oh, masih punya katanya, masih punya. Masih punyanya berapa? Maksudnya tuh di average berapa? Masih punya. Average berapa Pak?
gini aja nih ya. Kalau mau entry unik, area 96 itu dijaga, jangan sampai jebol. Jadi stop loss-nya pasangin di 95-nya. Nanti jualannya itu di 100 berapa nih? 119. 19. Gitu. Iya, betul. Kalau 96-nya kejebol, udah. Tadi baru beli, berarti asumsi di range 100 sampai 103 nih, 101, 103 nih. Nah, ini kalau seandainya 103, stop loss kan jauh kan jaraknya. Kalau stop loss-nya 7% ya amsyong. Nggak bisa 119 lagi. masih cuan lah ya. Cuan lah Pak, asal belinya nggak di atas 119 kali ya. Enggak, pokoknya 95 jadiin stop loss-nya. Pokoknya 96 itu 96 95 jebol, enggak ini dah, enggak ada ampun itu. Artinya kan dia bikin lower low lagi, capek ngikutinnya. Betul, betul. Ini ada dua orang yang tanya Ci Japa. Apa tuh? Nanya apa Ini lagi? ada Japa Ci, apa nih? Japa Ci, entry-nya di berapa? Mau entry lagi, bagusnya di berapa? Berarti udah punya. JPFA? Iya, JPFA, betul. JPFA. Mau entry lagi. 2, 3, 4. Tunggu ya. Ya, mudah-mudahan dia dikasih turun 1170, mulai intip-intip tipis lah. Ayaman nih. Iya. Iya, Japa. 1170, 1170, 170. Oke, area demand-nya ya. Berarti masih lumayan 500 poin gitu ya. Iya. Lama belum dikasih, udah sabar aja dia. Nawar namanya kan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kayaknya nyampe situ sih kok. Japa. Terus nih ya, mungkin 2 saham lagi gitu ya, atau padahal ya teman-teman tuh ya tinggal hitung penurunannya, 5 kali naik turun itu bisa kebaca loh. 5 kali naik turun sebenarnya juga inti dari ilmunya komunitas kami sih Bitrate kan, Elite Wave. Itu soalnya. Lah, pakai Elite Wave juga loh. Jadi emang Bitrate tinggal iya, mentor Bitrate kan. Iya. Elite Wave expert semua. Iya. Hitung itu 5 kali naik turun, udah mulai siap-siap hadang. Kan gitu, tinggal gitu aja kan. Jadi mungkin 2 saham lagi gitu ya. Tadi udah 2 kok, satu lagi. Oh, satu lagi. Siap. Nih, berarti Cirahel aja yang milih nih. Tadi ada pilihan IATA sama apa ya tadi? Lewat. Sama GJTL. Nah, pilih aja Cirahel mau IATA atau GJTL. Kalau IATA ada divergence, tapi karena deket dari 50, aku mendingan enggak. Dia ada bullish divergence memang, tapi dia dekat 50. Nah, kan nakutin kalau sampai dia dibawa ke 50 terus diem aja kan. Betul. Tadi katanya story-nya baru IPO obligasi katanya gitu. Iya kan? Oh, iya. Tadi nih yang nanya, IATA ada IPO obligasi. GJTL area demand dia itu di 805 itu udah paling nggak boleh jebol.
405 yang harus dijaga ya karena digital nyangkutnya di berapa itu si Lin Putri si Lin Putri 12. Nah ini ada yang banyak nanya nih Ci. Kayaknya kalau kita cuma satu segmen kan kurang gitu ya. Mungkin kita suatu saat bisa lah nambah lagi gitu kan. Kita collab lagi. Mungkin mau izin jawab bentar dari Bapak atau Ibu Lili Widianto itu maksudnya 5 naik turun itu biasanya di gerakan impuls atau tren utama dari load wave dari bullish atau bearishnya tren itu biasanya tren utamanya ada 5 gerakan gitu ya Ci ya. Iya betul. Nah kalau ada yang ingin belajar lebih detail bisa lihat ke Instagram kami gitu ke Fitrade ataupun ke Wisata Saham itu gitu ya. Mungkin nggak kerasa nih Ci udah sejam gitu kan masih ada banyak pertanyaan yang belum dijawab. ramainya malah jam 8:30 kesini gitu kan mungkin teman-teman juga baru pada nyiapin roadmap buat paling iya kamu baru nyiapin roadmap besok perang nih mau watchlist sama apa kan. Tapi kalau aku lihat dari info teman-teman tinggal lihat di infrastruktur hari ini infonya lumayan untuk di infrastruktur. Nah sahamnya boleh cari sendiri kira-kira yang belum naik banyak tuh apa gitu. Siap. Thank you info mahalnya kan bisikan. Iya ya. Simpulkan itu jadi kan topik kita tadi kan September Effect gitu ya. Yuk kita sama gitu sama Cirahel mungkin September ada koreksi dikit akhir tahun atau mungkin paling lambat di awal tahun depan tuh IHSG harusnya pulih lagi gitu kan. Syukur bisa jebol resisten area nomor 1900 ya gitu. Amin. Oke Cim, mungkin belum kita tutup nih ada istilahnya apa statement dari Cirahel untuk penonton malam ini. Kalau aku pesan sama teman-teman itu kalau memang beli saham harus tahu yang dibeli itu apa, saham apa, dia bergerak di bidang apa. Kalau memang nggak bisa baca fundamentalnya, paling enggak harus punya pegangan teknikal. Jadi tidak ngasal masuk. Akan lebih baik capek belajar daripada capek cut loss. Karena kalau kalian cut loss terus mau duit berapa banyak pun nggak akan cukup gitu, akan habis terus gitu kan. Nah terus yang kedua, saham yang punya histori 50 itu kalau bisa jangan. Karena masih banyak di bursa saham-saham yang bagus, kenapa harus yang punya histori 50, kenapa harus dilihat gitu. Ya kan? Iya. Itu doang.